Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan terus nikmatnya kepada kita semua, dan kita tentu saja menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, penunjuk jalan hidup kita, yang telah mengorbankan segalanya agar kita yang hidup jauh dari beliau, jauh dari segi tempat dan jauh juga jarak waktunya, untuk bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala, menikmati manisnya iman. Maka salawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memiliki banyak sahabat dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai model barangkali, yang kesemuanya merupakan anugerah bagi kita semua. Karena ketika para sahabat itu menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang bahkan sampai dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk masuk surga, berarti kita memiliki banyak contoh, kita memiliki banyak model yang bisa kita ikuti, sehingga siapapun kita dengan latar belakang masing-masing akan mendapatkan contoh terbaik dalam hidup kita semua. Orang kaya akan mendapatkan contoh para sahabat yang kaya. Orang miskin akan mendapatkan contoh para sahabat yang miskin. Orang yang berlatar belakang keluarga besar, terpandang, bangsawan, juga ada contoh dari para sahabat yang memiliki latar belakang ini. Dan orang yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung miskin, lemah, dan sebagainya, juga ada contoh sahabat dari model keluarga ini. Begitu juga dengan profesi dan lain sebagainya. Sehingga ketika para sahabat itu adalah orang-orang yang agung dan mulia di sisi Allah, mendapatkan tempat yang sangat luar biasa di sisi Allah. Allah berkali-kali memuji mereka dalam Al-Quran. Allah berkali-kali menyebut mereka dengan kata-kata radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah meridai mereka. Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan memuji para sahabatnya, mendoakan para sahabatnya, sehingga dengan demikian maka dalam hidup kita sebagai mukmin atau sebagai muslim, ketika tentu saja apapun yang kita jalani atau bagaimanapun kita menjalani kehidupan kita, tujuan kita adalah satu, yaitu menerima atau mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan imbalan surganya setelah hari kiamat kelak. Kita punya contoh yang lengkap
kita punya contoh yang jelas, karena para sahabat itu tercatat semua jalan hidupnya atau perjalanan hidupnya dengan sangat baik, dengan sangat rapi, sehingga bahkan hal-hal yang detail tentang kehidupan mereka dapat kita ketahui dari berbagai sumber yang mencatat kehidupan mereka itu. Salah seorang sahabat Nabi yang tentu saja dapat menjadi panutan kita semua, layak menjadi contoh bagi kita semua, adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu nama ini nama yang sangat-sangat akrab di telinga kita. Siapapun yang mempelajari agama Islam dan masuk kepada pelajaran hadis, sangat sulit untuk tidak pernah mendengar nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Abu Hurairah kemudian menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja ada 517 riwayat hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis-hadis itu dalam pengertian para ulama min ghairi tikrar, artinya tidak diulang, hanya disebutkan sekali. Kalau data yang terulang barangkali jauh lebih banyak dari itu. Bagaimana perjalanan hidup seorang Abu Hurairah yang kemudian menjadi penyambung lidah Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga kita tahu ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kita tahu pesan-pesan Rasulullah SAW melalui diantaranya yang terbanyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu ini merupakan syaraf, ini merupakan kemuliaan yang tidak dicapai oleh banyak orang. Menjadi penyambung lidah Rasulullah SAW, menjadi perantara antara Rasulullah dengan umatnya. Ini artinya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjembatani antara umat Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Ini merupakan kemuliaan di atas kemuliaan. Ini merupakan kehormatan yang begitu tinggi yang diraih oleh seseorang. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah, nama ini sebenarnya panggilan. Tentu berasal dari kata hir. Hir adalah anak kucing. Dalam bahasa Arab ketika kita mengenal panggilan Abu Hurairah, Abu itu bapak, Hurairah anak kucing, kecil lagi. Jangan kemudian langsung diartikan harfiah, nanti bapaknya anak kucing. Wah, nambah repot kalau begitu. Abu nggak mesti bapak dalam arti ayah bagi anak. Abu merupakan juga panggilan yang intinya memiliki sifat yang melekat dengan sesuatu yang dikaitkan dengannya. Abu Hurairah bukan berarti ayah anak kucing. Abu di sini bisa berarti seseorang yang dekat, melekat, identik, khas dengan kucing. Karena ada satu hal atau satu peristiwa atau satu latar belakang di mana orang tersebut pasti memiliki pengalaman atau memiliki sifat yang dekat dengan kucing. Abu Hurairah disebutkan memang sangat menyukai kucing. Dari sejak kecil, ada riwayat yang menunjukkan bahwa sejak kecil, bahkan terus sampai besar, Abu Hurairah suka dengan kucing. Dikala kecil, ketika masih menggembala di kampung halamannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu suka membawa kucing, atau katakanlah mengelus-elus kucing ketika sambil menggembala. Dan apabila dia harus pulang, maka kucing itu akan diletakkan di satu tempat yang terjaga, dan besoknya dia akan datang lagi dan mengambil kucing itu dan bermain dengan kucing. Itu dari sejak kecil. Dan itu terus dibawa sampai Abu Hurairah besar, bahkan sampai di Madinah.
Abu Hurairah itu kalau pakai baju orang-orang dulu besar-besar, kadang-kadang lengannya besar, itu Abu Hurairah itu memasukkan anak kucing di dalam bajunya gitu. Sehingga orang kan kaget, itu apa? Kata Abu Hurairah, anak kucing. Maka dari situlah kemudian Abu Hurairah dipanggil dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah dipanggil dengan Abu Hurairah panggilannya. Maka dia kemudian dikenal dengan nama Abu Hurairah atau panggilan Abu Hurairah, dan panggilan ini jauh lebih terkenal ketimbang namanya sendiri. Siapa nama Abu Hurairah? Nah, itu dia. Abu Hurairah berarti panggilan, bukan nama, dan lebih terkenal dari nama. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam, Abu Hurairah bernama Abdul Syams. Tentu nama jahiliyah. Abd, nama ini tidak boleh dikaitkan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah hamba Allah. Maka kalau orang menggunakan kata nama abd, maka kemudian setelahnya harus ada nama Allah atau salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Rauf, Abdul Jabbar, Abdul Ghafar, Abdul Wahhab, silahkan. Tapi tidak boleh di luar asma Allah Subhanahu wa taala, karena manusia adalah hamba Allah. Abdul Syams artinya hamba matahari. Wah, hamba matahari kan sudah nggak tepat. Maka ketika Rasulullah SAW menerima Abu Hurairah dan masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Rasulullah SAW pun lebih sering memanggil Abu Hurairah dengan panggilannya, bukan dengan namanya. Jadi bukan dengan Abdurrahman, tapi dengan Abu Hurairah, atau lebih seringnya Rasul mengatakan Abu Hir. Tadi Hurairah adalah tasghir dari kata hir. Hir artinya adalah kucing, Hurairah berarti kucing kecil. Hir sendiri adalah kucing anak gitu. Karena kalau kucing secara umum dalam bahasa Arab adalah kit, al-kit. Dari situ barangkali diserap ke dalam bahasa asing, sehingga dalam bahasa Inggris kita kenal cat. Jadi aslinya kit dalam bahasa Arab. Jangan heran, banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa asing. Dalam hal ini bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa, itu banyak sekali. Jadi kalau kucing secara umum kit, kalau anak kucing itu hir. Lah ini anak kucing yang kecil, Hurairah. Nah, gitu ya. Dari situ. Ya, anak kucing berarti udah kecil, kecil lagi. Ini Hurairah. Nah, jadi Rasulullah SAW suka memanggil dengan Abu Hir. Gitu. Ada satu peristiwa Rasulullah SAW memanggil berkali-kali dengan kata Abu Hir. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajak Abu Hurairah untuk makan atau menjamu Abu Hurairah. Ketika tiba di rumah Rasulullah, ada satu bahasa kita teko berisi susu. Kemudian Rasulullah bertanya, Abu Hurairah, ya Abu Hir. Ini panggilan Rasulullah, ya Abu Hir. Berapa orang yang ada di Sufa? Sufa adalah tempat para sahabat berasrama atau bermukim. Mereka adalah sahabat yang tidak memiliki rumah. Ya Rasulullah, ada sekian. Panggil mereka kemari. Abu Hurairah waktu itu mengatakan, aku sedang sangat-sangat kelaparan. Dan aku berharap Rasulullah SAW ketika memanggilku itu aku diberi makan lebih dulu. Tapi kebiasaan Rasulullah tidak begitu. Dan Abu Hurairah tahu. Kata Rasulullah, ya Abu Hir, panggil mereka. Dipanggil.
Padahal kalau tinggal minum aja sebentar kan lumayan, agak ada yang mengisi perutnya yang kosong. Maka dipanggillah, kata Rasulullah, ya Abahir, iya ya Rasulullah, ambilkan tempat minum. Lemas Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tahu kebiasaan Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menuangkan minuman, berarti nanti dia yang paling terakhir minumnya. Kata Rasulullah, nih ambil, aku yang menuangkan. Maka Rasulullah yang menuangkan, Abu Hurairah kemudian yang menyodorkan kepada para sahabat, suruh minum satu-satu. Ini sahabat yang ashabus suffah. Nanti kita ceritakan dalam suffah. Para sahabat yang pada sekalinya miskin dan kelaparan dan seterusnya. Maka minum satu-satu jumlahnya puluhan sampai 80 lebih. Bayangkan, Abu Hurairah itu dia sangat-sangat lapar, sangat-sangat haus gitu. Nah ketika seperti itu dia justru disuruh untuk melayani. Dan melayani artinya apa? Orang dulu, satu persatu. Bayangkan ya, sambil menahan lapar melihat orang minum, gimana rasanya? Sampai selesai Rasulullah SAW senyum. Rasulullah tahu Rasulullah sudah sedang mengerjai Abu Hurairah. Enggak, Rasulullah tahu Hurairah lapar dan yang lain juga lapar. Apa kata Rasulullah? Ya Abahir, iya ya Rasulullah, tinggal aku dengan kamu yang belum minum. Iya ya Rasulullah. Ya Abahir, kemarikan tempat minum itu. Apa yang Rasul menuangkan, minumlah, kata Rasulullah. Bayangkan Rasulullah juga sama lagi kelaparan, gitu loh. Rasulullah itu sedang mengajar, sedang mendidik sahabat. Maka kemudian Abu Hurairah minum, kata Rasulullah, kemarikan lagi setelah kosong, diisi lagi. Kemudian minum lagi, gitu kan. Diminum lagi sampai habis. Kemari lagi, diisi lagi. Minum lagi. Kata Rasul, kemari lagi, minum lagi. Enggak ya Rasulullah, wallahi la ajidu lahu maslakan. Sudah tidak ada lagi tempat untuk ini. Kenyang betul. Kenapa Rasulullah mendidik begitu? Atau apa yang didapatkan oleh para sahabat dengan pendidikan itu? Setelah Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, la ajidu lahu maslakan, tidak ada tempat lagi di perutku, enggak mungkin aku minum lagi. Sudah sangat-sangat kenyang. Kata Rasul, kalau begitu kemarilah. Rasul kemudian menuangkan dan belum minum. Yang terakhir, kan tadi saya katakan bahwa yang ada di rumah Rasulullah SAW hanya ada satu teko. Ketika Abu Hurairah dijamu oleh Rasul, kan dia berpikir teko itu kemudian dia akan berbincang, ngobrol dengan Rasulullah dan minum berdua dengan Rasulullah. Kan itu yang terbayang, satu teko. Rasulullah meminta para sahabat yang puluhan itu suruh datang. Itu kan Abu Hurairah udah ketakutan. Ketakutan dalam arti apa? Jangan-jangan aku suruh melayani mereka. Itu artinya aku yang terakhir. Itu satu. Yang kedua, satu teko ini seberapa lama bertahan? Seberapa banyak yang bisa diminum? Kan gitu. Kan ada perasaan khawatir, habis ya wajar saja. Itu kan perasaan itu luar biasa. Dan Rasulullah SAW mendidik sahabatnya ini untuk seperti itu. Jangan takut kehabisan, pertama. Yang kedua, selama engkau yang melayani seseorang atau orang lain, maka engkau harus yang terakhir kenyang. Dan ketika Rasulullah tentu bisa meraba perasaan seorang Abu Hurairah bahwa dia pernah atau ketika di awal di ketakutan itu akan habis, Rasulullah SAW kemudian menuangkan itu berkali-kali dan menyuruh Abu Hurairah untuk minum sepuas-puasnya sampai Abu Hurairah angkat tangan, la ajidu lahu maslakan, tidak mungkin aku minum lagi. Maksudnya Rasulullah nggak tahu, nggak habis kan? Sampai bisa engkau tetap bisa kenyang kan? Jangan takut kalau engkau melayani orang lain sehingga kamu berpikir saya harus minum dulu sebelum orang lain dapat. Siapa yang berada dalam posisi melayani orang lain, maka dia harus menjadi orang yang terakhir kenyang. Ini prinsip kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri pernah menyatakan sayyidul qaumi akhiruhum, saqil qaumi akhiruhum.
Sayyidul qaumi khadimuhum. Saqi al-qaum, orang yang melayani orang lain dengan menuangkan minum atau memberi minuman. Saqi artinya memberi minuman. Maka dia harus menjadi orang yang terakhir minum. Tentu bukan hanya minum, apapun dalam bentuk pelayanan itu begitu. Wa sayyidul qaumi, dan pemimpin satu kaum adalah khadimhum, adalah yang melayani. Rasulullah SAW yang mengatakan, Abu Hurairah, di antara semua sahabatmu di Suffah, engkau adalah orang yang paling dekat denganku. Engkau adalah orang yang katakanlah sangat-sangat diapresiasi, sangat dihargai oleh Rasulullah SAW. Sehingga bisa dikatakan kalau kita melihat berkali-kali kejadian seperti ini, Abu Hurairah itu mungkin kalau bahasa kita jadi ketua RT-nya lah, ketua RT Suffah. Kalau seseorang berada di posisi menjadi sayyid, menjadi pemimpin, menjadi tokoh di satu kaum, maka dia harus menjadi khadimuhum, harus yang menjadi pelayannya. Engkau di Suffah menjadi orang nomor satu, katakanlah begitu, maka engkau yang harus melayani mereka. Dan kalau engkau melayani mereka, berarti engkau harus yang terakhir kenyang. Kalau ini menjadi prinsip kepemimpinan, kalau ini menjadi prinsip pelayanan, saya yakin negara akan beres. Negara akan beres. Kenapa? Karena para pemimpin, para pejabat dan elit negara itu betul-betul menjadi pelayan, dan bukan sekedar slogan melayani, pelayan. Pelayan ya pelayan. Dia harus yang terakhir kenyang. Dia harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dilayaninya, dan dia yang terakhir kenyang. Saqil qaumi akhiruhum. Sekarang apa yang dirasakan oleh rakyat? Contohnya, rakyat merasakan ada kelangkaan pangan, ada kenaikan harga, ada kesulitan sarana dan macam-macam, macet di mana-mana contohnya. Coba ketika terjadi kelangkaan pangan, rakyat kesulitan makan, atau katakanlah terjadi inflasi, harga tinggi, rakyat susah mengakses. Lah kalau begitu, pemimpin-pemimpin juga harus begitu. Dia juga sulit makan daging, sulit makan ini, susah makan sambal karena cabai mahal. Harus begitu. Kalau enggak, di mana letak dia menjadi sayyidul qaum? Di mana dia menjadi khadimuhum, menjadi pelayan? Ini prinsip kepemimpinan yang diajarkan Rasulullah dan difahami oleh seluruh para sahabat. Abu Hurairah diajarkan ini, dan terus dijalankan oleh semua para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi pacaklik 8 bulan berturut-turut Am Ramadan, ada puluhan ribu orang lapar dari luar Madinah masuk ke dalam kota Madinah. Umar bin Khattab kemudian melayani mereka menggunakan anggaran negara untuk menanggulangi itu. Dan Umar selama 8 bulan itu membuat dapur umum, di mana hidangan Umar diambil dari dapur umum itu, yang juga makanan bagi orang-orang yang kelaparan. Selama 8 bulan, sampai Umar itu kurus, wajah kulitnya menghitam. Para sahabat terutama yang terdekat kasihan. Kan Umar betul merasakan sama dengan rakyatnya, tapi kan Umar posisinya sebagai pemimpin, dia membutuhkan energi lebih, membutuhkan asupan gizi lebih, karena tugas Umar dan pekerjaannya lebih berat dari masyarakatnya. Itu yang ada di benak orang-orang seperti Aslam dan lain sebagainya. Maka ketika ada uang, Aslam itu membelikan makanan yang lebih enak dan menghidangkannya di meja Umar, katakan begitu. Umar kaget ketika mau makan. Ini dari mana makanan ini? Maksudnya apakah ini ada di dapur umum? Apakah semua makan ini? Kata Aslam, tidak wahai Amirul Mukminin. Kenapa engkau belikan? Kebetulan ada uang, dan engkau memang membutuhkan energi yang lebih, nutrisi yang lebih, gizi yang lebih untuk bisa mengawal, mengayomi, memimpin rakyatmu. Engkau perlu tenaga wahai Amirul Mukminin. Apa dikatakan Umar? Umar marah. Bagaimana mungkin aku makan makanan yang tidak dimakan oleh rakyat yang sedang kelaparan?
Bagaimana mungkin seorang Umar bisa menyelesaikan masalah rakyatnya jika dia tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Ini prinsip kepemimpinan yang sangat penting. Pemimpin harus berada di tengah persoalan masyarakatnya. Kalau pemimpin ingin menyelesaikan urusan jalanan yang macet contohnya, maka dia tidak boleh pakai forrider. Karena kalau dia pakai forrider, dia nggak pernah tahu bahwa jalan itu macet, nggak pernah merasakan itu. Kan beda hanya melihat dengan merasakan. Tapi kalau pemimpin ikut macet-macetan, dia berpikir bagaimana rasanya rakyat saya keluar dari masalah ini. Saya aja nggak enak, ya mereka juga sama nggak enak. Rakyat akan beres kalau pemerintahan begini. Karena apa yang dirasakan oleh kebanyakan rakyatnya, itulah yang dirasakan oleh pemimpinnya. Ini pelajaran penting dari sini. Dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah termasuk orang yang dikategorikan muhajirin, hijrah, karena kedatangannya ke Madinah itu di tahun ke-7 sebelum Fathu Makkah. Dari mana Abu Hurairah berasal? Jauh dari Yaman, dari satu tempat yang bernama Daus atau kabilah Daus. Abu Hurairah itu satu suku dengan seorang sahabat yang lebih dulu masuk Islam, yaitu At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Tufail bin Amr Ad-Dawsi masuk Islam ketika Rasulullah masih baru berdakwah di Mekah, sehingga dia termasuk as-sabiqun. Dan Tufail bin Amr masuk Islam karena satu peristiwa yang menarik. Dia ini adalah bangsawannya Daus. Ketika tiba di Mekah, dia punya banyak mitra orang-orang Mekah dan tentu saja musyrik waktu itu. Teman-temannya di Mekah berkata, Tufail, ada yang berubah di Mekah. Kalau engkau masuk nanti tawaf ke Ka'bah, sebelum itu sumbat telingamu, karena engkau akan menemui seseorang yang akan berbicara, berpidato di sekitar Ka'bah, dan kata-katanya berbahaya untukmu. Maka lebih baik engkau tidak mendengar apa-apa ketimbang engkau mendengarkannya. Tufail karena ini dari temannya ditiup-tiup, disumbat telinganya, kemudian tawaf. Ketika tawaf, dia melihat ada kerumunan orang. Dia mendapat informasi tentang Rasulullah SAW, tetapi dalam arti yang negatif. Makanya dia menyumbat telinganya. Tapi sambil tawaf, Tufail berkata begini, aku ini kan orang terpelajar, aku ini kan orang terpandang. Ngapain aku takut dengan seseorang? Toh, kalau kemudian nanti aku dengar itu buruk, jelek, aku bisa menolaknya. Maka Tufail kemudian membuka telinganya. Sebenarnya orang Quraisy tahulah bahwa Rasulullah SAW itu ketika berbicara sulit orang untuk tidak tertarik. Apalagi kalau orang itu tidak punya tendensi, tidak punya kepentingan untuk menolak. Asal orang itu mau dengar aja dulu, itu tidak mudah untuk kemudian tidak tertarik. Sulit untuk tidak tertarik. Ketika Tufail membuka telinganya, maka terdengarlah walaupun masih agak jauh. Rasulullah SAW menyampaikan pidatonya, atau bahasa kita mungkin orasinya atau apapun lah gitu. Tapi mungkin bukan dalam bentuk pidato, pengajaran lah intinya. Tufail merasa kok ada sesuatu yang menarik bagiku. Maka setelah tawaf dia mendatangi, dia berkata, engkau kah Muhammad? Iya. Mengapa kau mau mengatakan ini dan itu tentang kamu? Sebenarnya apa sih yang kau sampaikan selama ini? Orang penasaran kayak gini, ini bagi Rasulullah udah cukup menjadi modal untuk kemudian membuat orang itu bertekuk lutut. Kan yang tidak mau mengikuti Rasulullah itu orang yang pada dasarnya atau dari awal dia memang tidak mau ikut, inginnya menolak. Tapi kalau Tufail penasaran, kata Rasulullah, aku adalah utusan Allah, aku adalah begini-begini, dan agama yang diajarkan oleh Allah kepadaku adalah ini, dan ini wahyunya dibacakan oleh Al-Quran. Tergetar hati Tufail. Kemudian kata dia,
luar biasa indah, luar biasa baik yang aku sampaikan. Bagaimana cara aku menerimanya? Masuk Islam. Setelah itu Tufail ingin menetap di Mekah. Kata Rasulullah, enggak, pulanglah Tufail, pulanglah ke negerimu, ajarkan dan sebarkan Islam itu di negerimu. Maka kemudian Tufail pulang berdakwah. Apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun awalnya di Daus yang mau masuk Islam. Tufail kemudian datang lagi beberapa tahun kemudian, masih di Mekah, dan kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohon doakan Daus." Dalam arti doakan di sini bukan doakan kebaikan, berdoa kepada Allah agar menghancurkan Daus. Kenapa? Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang beriman. Apa kata Rasulullah? Aku akan berdoa. Apa? Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah petunjukmu kepada orang-orang Daus. Luar biasa. Akhirnya dari situ Tufail bergerak lagi, gitu ya, berdakwah lagi. Nah, di antara yang terketuk pintu hatinya untuk masuk Islam adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian datang ke Madinah. Artinya ingin langsung berjumpa dengan Rasulullah, ingin masuk Islam langsung di hadapan Rasulullah. Ini riwayat yang paling masyhur bahwa Abu Hurairah masuk Islam sejak kedatangannya ke Madinah. Tapi ada yang mengatakan bahwa Abu Hurairah kemungkinan sudah lebih dulu masuk Islam di Daus, tapi kemudian ingin menegaskan keislamannya itu ketika datang ke Madinah. Ketika tiba di Madinah, Rasulullah tidak berada di Madinah, karena Rasulullah waktu itu sedang mengepung Khaybar. Akhirnya Abu Hurairah menyusul Rasulullah SAW ke Khaybar. Khaybar tentu adalah tempat orang-orang Yahudi, di mana Rasulullah kemudian menghukum orang-orang Yahudi Khaybar karena mereka menjadi biang konspirasi kelompok-kelompok yang bersekutu di Ahzab. Ahzab itu terbentuk, sekutu itu terbentuk karena provokasi Khaybar. Maka Rasulullah SAW membalas itu dan kemudian mengepung Khaybar. Abu Hurairah tiba di Khaybar dan kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar seorang Abu Hurairah sudah beriman sebelumnya, tapi kemudian menegaskan di sini. Tapi yang jelas tentu saja pertemuannya dengan Rasulullah SAW dimulai dari tahun ke-7 ini. Saat Abu Hurairah menemui Rasulullah SAW di Khaybar tahun ke-7, usianya waktu itu 28 tahun. Usia yang cukup masih sangat belia dan muda. 28 tahun. Berarti Abu Hurairah ini lahir, kita tarik mundur dari tahun ke-7 gitu ya. Ketika Rasulullah SAW hijrah, itu berarti usianya baru 21 tahun. Berarti kalau begitu dia lahir di tahun ke-6 sebelum kenabian. Tidak jauh dari Ali bin Abi Thalib. Terpaut 4 tahun lebih tua Ali bin Abi Thalib saat itu. Nah, Abu Hurairah ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW di tahun ke-7, dan tadi saya katakan ada kemungkinan dia lebih dulu masuk Islam sebelum itu, kerinduannya kepada Islam begitu sangat luar biasa. Semangatnya untuk mendalami Islam sangat luar biasa. Kata Abu Hurairah, sejak aku bersama Rasulullah SAW, maka aku tidak pernah lepas dari beliau. Artinya aku tidak pernah jauh dari Rasulullah sejak masuk Islam. Dari tahun ke-7 sampai Rasulullah wafat, Abu Hurairah selalu menempel dengan Rasulullah SAW setiap hari. Kenapa demikian? Karena dia merasa aku terlambat untuk dekat dengan Rasulullah. Aku ketinggalan banyak sekali pelajaran ilmu tentang Islam. Maka dia ingin membalas itu semua dengan menempel terus Rasulullah SAW. Dan untuk itu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Abu Hurairah kemudian tidak memikirkan harus tinggal di mana dan harus bekerja apa,
harus mendapat penghasilan seperti apa. Tidak sama sekali. Sehingga Abu Hurairah memilih jalan hidup miskin, semiskin-miskinnya. Tinggalnya di mana? Di Sufa. Sufa itu apa? Sufa adalah beranda Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi yang dibangun Rasulullah SAW itu bentuknya lebih dari separuhnya itu terbuka, tidak ada atap. Jadi kalau ini kita ada atap. Jadi Masjid Nabawi itu separuhnya tidak ada, lebih dari separuhnya bahkan. Di bagian imamnya baru ada atap. Nah, masalahnya ketika Rasulullah membangun Masjid Nabawi pertama kali, itu menghadap kemana? Jangan bilang ke barat ya. Kan kalau ini saya, sholatnya ada kemana? Ke barat? Enggak lah, ke barat. Ke arah kiblat, kan kiblat kita ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, bukan ke barat. Kalau barat makan lain, nanti ada barat, ada timur. Barat itu peradaban barat. Oke, tapi kalau kita memang cenderung karena kebetulan kita berada di timur, otomatis jadi arahnya ke barat. Tapi kalau Madinah itu menghadap kemana? Masjid Nabawi selatan. Nah, itu belakangan ke selatan. Awalnya ke utara. Wah, ada yang tahu sejarahnya? Berarti kalau ke utara, padahal Mekah itu di selatan, salah kiblat dong kaum muslimin. Iya, apakah begitu? Ya, kita harus tahu bahwa latar belakangnya kaum muslimin ketika pertama kali disuruh atau diperintahkan sholat, atau sejak pertama kali diperintahkan sholat, maka kiblat kaum muslimin adalah Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa ada di Syam, dan Syam itu berada di utara. Maka sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, dan itu ke utara. Nah, ini berjalan sejak di awal di Mekah sampai Rasulullah hijrah, tepatnya sampai sekitar 18 bulan setelah hijrah. Di bulan Rajab, Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi sejak tahun kedua di Madinah, Allah menyuruh agar kaum muslimin mengalihkan kiblatnya ke Al-Masjidil Haram. Berarti dari utara ke selatan. Nah, karena berubah mihrabnya, gitu, tadinya ke utara kemudian ke selatan, berarti bagian mihrab yang baru di atasnya pun juga ada atap, sehingga ada dua atap. Atap yang lama yang utara enggak dicopot, tetap. Sehingga ada dua atap, tengahnya bolong. Masjid itu begitu. Konstruk atau konsep masjid ini kan masih dipertahankan kan sampai sekarang. Kita tahu di Masjid Nabawi itu kan bagian lama depannya itu tertutup, bagian belakangnya yang lama itu terbuka kan. Yang kemudian di dalam itu ada payung. Itu ada dua. Sebenarnya konsep dasar masjid itu begitu. Kalau kita lihat masjid-masjid tua itu begitu. Dan konsep ini dipertahankan sampai ketika Islam menyebar ke Andalus kemana, itu begitu. Gitu ya. Masjid Cordoba kalau kita lihat, ya, itu begitu. Bagian depannya itu atap, bagian belakangnya terbuka. Nah, itu konsep masjid. Nah, kita nggak pakai itu. Nah, sehingga dengan demikian yang di bagian utara itu kemudian ada atapnya, dan disitulah kemudian menjadi asrama. Asrama para sahabat yang tidak punya rumah pertama. Tapi bukan satu-satunya faktor mereka tidak punya rumah, karena terlalu mudah untuk dapat rumah. Ansar itu selalu dengan terbuka siap memberikan tanah mereka, bahkan rumah mereka untuk muhajirin. Nah, kalau begitu kenapa mereka tidak punya rumah? Karena selain mereka tidak punya rumah, mereka tidak ingin punya rumah. Nah, itu aneh. Kalau kita sekarang ada yang terbayang tidak ingin punya rumah. Kenapa mereka tidak ingin punya rumah? Bukan karena tidak punya uang.
Betul mereka tidak punya uang, tapi kan uang bisa dicari. Kalau begitu mereka tidak mencari uang dong. Betul memang mereka tidak mencari uang, tapi bukan karena dua hal, antara karena malas atau karena tidak berdaya. Kita mungkin tidak punya uang antara dua itu, malas bekerja atau memang tidak berdaya. Lah mereka ini bukan itu semua. Mereka itu orang yang tidak malas dan mereka adalah orang-orang yang berdaya. Terus kenapa mereka tidak bekerja? Kenapa kemudian dari situ tidak membangun rumah? Ya Allah ya Rabbi. Karena hanya ada satu alasan yang tepat mereka melakukan itu. Mereka tidak ingin sekalipun ketinggalan majelis Rasulullah SAW. Artinya alasannya adalah karena mencari ilmu, mereka kemudian tidak sempat bekerja dan tidak punya rumah. Ini yang sulit untuk kita tarik ke kita. Adakah di antara kita yang berpikir, udahlah rumah mantar saja, yang penting mencari ilmu? Enggak kebayang. Ini adalah awal dari tradisi ilmu Islam yang sangat luar biasa, yang itu menginspirasi terus generasi ke generasi. Kalau kita sekarang tahu Sirah Nabawiyah, yang paling berjasa mencatat Sirah Nabawiyah adalah Ibnu Hisham. Kitabnya yang terkenal Sirah Ibnu Hisham itu bisa dikatakan induk dari semua buku sirah yang ada sekarang. Tapi Ibnu Hisham itu mencatat sirah itu dari gurunya Ziyad al-Bakai. Ziyad al-Bakai gurunya ini bagaimana kemudian bisa mengumpulkan riwayat-riwayat sirah itu dan kemudian itu menjadi dasar dari katakanlah hampir semua catatan sirah yang ada sekarang. Karena Ziyad al-Bakai menempel kepada gurunya Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq adalah imam dalam sirah. Yang kata Imam Asy-Syafi'i, man arada ayyatabahhar fil maghazi fahuwa 'iyalun 'ala ibn Ishaq. Siapa yang ingin memiliki ilmu tentang sirah yang luas, mendalam, maka dia akan bergantung kepada Ibnu Ishaq. Jadi asal usulnya nih Ibnu Ishaq, ilmu Ibnu Ishaq itu ditampung oleh Ziyad al-Bakai yang itu dicatat oleh muridnya Ibnu Hisham. Kalau kita tahu latar belakangnya, bagaimana seorang Ziyad al-Bakai itu bisa menghimpun ilmunya Ibnu Ishaq? Ada pengorbanan yang tidak kecil. Ketika Ibnu Ishaq datang ke Kufah, ke Irak intinya, Ziyad al-Bakai melihat ini kesempatan tidak terulang. Ada seorang imam dari Madinah dengan ilmu yang begitu luas kemudian datang di Irak, aku harus menempel dia kemana-mana. Ini harus menjadi guruku, aku menempel padanya kemana-mana. Dan untuk itu apa? Aku harus punya modal. Modalnya dari mana? Dia jual rumah warisan dari orang tuanya untuk menjadi modal bisa setiap hari bersama Ibnu Ishaq untuk membiayai pendidikannya. Ada yang menjual rumah untuk mencari ilmu? Yang ada adalah orang mencari ilmu untuk buat rumah. Sudah terbalik. Makanya berbeda berkah ilmunya. Abu Hurairah itu ini dengan teman-temannya. Dia di Sufah itu begitu. Makanya kalau kita baca kenapa para sahabat terutama di Sufah itu sampai ceritanya mereka sampai mengganjal perutnya dengan batu, mengikat perutnya. Karena mereka sadar mereka memang tidak punya cukup uang, bahkan jangankan cukup gitu, sekedar untuk mengisi perutnya, tak punya. Dari mana mereka makan? Ingat orang-orang Ansar itu selalu biasa membawa makanan ke masjid dan naruh makanan di masjid. Kurmalah, apalah, ya itu yang seadanya. Satu. Atau Rasulullah SAW sering mendapatkan hadiah. Dan ketika Rasulullah mendapatkan hadiah, maka yang pertama kali dipanggil Rasulullah adalah ashabus suffah, ayo makan. Dan bersama-sama Rasulullah SAW. Dalam Syama'il kita sulit mendapatkan satu peristiwa atau satu peristiwa di mana Rasulullah SAW atau satu catatan di mana Rasulullah SAW makan, terutama makan siang, makan pagi dan makan siang, kalau bahasa kita itu, tanpa sahabatnya. Makan malam saja Rasulullah itu bareng sahabat, apalagi siang. Rasulullah SAW itu kebiasaannya makan bersama sahabatnya bareng-bareng.
Sulit kita akan mendapatkan catatan di mana Rasulullah itu makan hanya berdua dengan istrinya. Sulit itu. Kita kan mencintai sunnah Rasulullah kan? Mencintai sunnah Rasulullah enggak? Mengikuti sunnah Rasulullah enggak? Coba dalam hal ini aja. Setiap kali makan bareng 10 orang. Ternyata susah yang ikuti sunnah Rasulullah. Karena sunnah Rasulullah itu luas. Kita sekarang itu ribut-ribut sunnah itu hanya dalam beberapa hal. Selain ibadah itu dalam pakaian. Coba dalam cara makan. Rasul itu jarang makan sendirian atau berdua dengan istrinya. Yang ada selalu dengan sahabatnya. Lah kalau dengan ashabus suffah itu puluhan orang di situ makan. Artinya kalau Rasulullah punya sesuatu, yuk makan bareng, yuk makan bareng. Begitu. Itu Rasulullah SAW. Jadi itulah cara Abu Hurairah dan kawan-kawan mendapatkan makanan. Karena satu hal yang harus kita ketahui dari sifat Abu Hurairah dan kawan-kawan, mereka tahu bahwa mereka ada yang memilih untuk hidup seperti itu. Hidup dengan fokus mencari ilmu, dan karena itu mereka tidak punya waktu untuk bekerja, gitu ya. Kemudian tidak punya penghasilan dan tidak punya uang lebih untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Maka ketika pilihan mereka itu seperti itu, satu hal yang menjadi akhlak mereka, at-ta'affuf, dan itu yang dipuji oleh Al-Quran kepada ashabus suffah. At-ta'affuf artinya apa? Mereka tidak pernah menampakkan diri bahwa mereka kelaparan atau apa kepada orang-orang, dan kemudian dengan begitu dia mengemis. Tidak pernah. Jadi Abu Hurairah itu tidak pernah. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Tidak pernah meminta-minta kepada orang, tidak pernah menunjukkan aku kelaparan, enggak pernah. Kenapa? Karena ini resiko yang harus aku tanggung. Akhlak mereka, ashabus suffah. Sehingga Allah menyatakan orang-orang di sekitarnya mengira mereka itu aghnia, cukup-cukup saja, enggak ada masalah dengan makanan mereka. Dan itu minat ta'affuf, karena mereka tidak pernah meminta-minta. Abu Hurairah dalam satu riwayat Bukhari mengatakan, padahal aku dan kawan-kawanku itu pernah sampai mengikat perut karena lapar. Kita kan selapar-laparnya nggak pernah kan ada pengalaman sampai mengikat perut karena lapar? Pernah? Nggak pernah? Sekali-kali cobalah. Katanya kita ingin mencontoh sahabat salafus soleh, urusan ini nggak? Sekali-kali. Aku dan beberapa temanku itu sampai atamarrah, berguling-guling di Masjid Nabawi itu, gitu ya. Orang yang baru datang, artinya orang luar yang datang, orang asing, bukan orang situ, itu sampai mengira kami ini kesurupan. Padahal nggak ada apa-apa selain lapar. Orang itu sampai nggak tahu kalau mereka itu lapar. Ya Allah, memegang perut sambil gelang-geling kayak gitu. Ya Rabbi ya Karim. Ini ashabus suffah karena satu hal. Karena mencari ilmu. Gitu. Karena mencari ilmu. Abu Hurairah kadang-kadang begini caranya. Paling banter. Kalaupun ingin kemudian orang paham bahwa dia sedang sangat-sangat lapar. Dia duduk. Kemudian ada orang lewat, dalam riwayat Bukhari yang lewat itu Abu Bakar. Maka kemudian Abu Hurairah menghentikan Abu Bakar, aku ingin tanya dong, kalau bahasa kita begitu, apa itu? Tentang ayat Al-Quran yang ini. Dia kan belum lama kan di situ. Artinya kan Abu Bakar itu lebih tinggi ilmunya. Tentang ayat ini, bagaimana maksudnya? Jadi coba itu, orang lapar, ingin makan, itu mukadimahnya ilmu. Kan susah kalau kita lapar, gimana kita pembicaraan kita antara sama kita? Coba Google di mana tempat makan yang enak, ini beda kan? Nah. Kata Abu Bakar, oh ini maksudnya ini. Abu Hurairah tuh pengen di sela-sela itu agar Abu Bakar mengerti dia lapar gitu loh. Tapi kan ya namanya juga nggak menunjukkan, Abu Bakar nggak paham. Setelah selesai, udah begitu, iya udah kalau gitu, ya udah aku pergi dulu ya. Pergi Abu Bakar. Datanglah Umar. Kata Abu Bakar, Umar, aku ingin nanya sesuatu, ayat yang ini gimana? Gitu ya. Umar menjelaskan. Lagi-lagi begitu harapan, mudah-mudahan ngerti. Enggak juga, ya karena nggak menunjukkan. Allahu Akbar.
Kemudian Rasulullah yang lewat. Apa kata Abu Hurairah sebelumnya? Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengerti, paling pandai membaca keadaan sahabatnya. Artinya, nggak perlu seorang sahabat itu mengungkapkan sesuatu tentang dirinya, Rasulullah SAW bisa menebak. Rasulullah itu paling bisa membaca permasalahan para sahabatnya. Jadi ketika Rasulullah tiba, Abu Hurairah menghentikan, ya Rasulullah, bolehkah aku bertanya tentang ini. Rasulullah senyum dan berkata, nggak menjawab pertanyaannya. Ya Abu Hurairah, intalik, ayo ikut aku. Jadi nggak diladenin oleh Rasul, ikut aku. Rasulullah tahu kamu tuh lapar, bukan ingin nanya, gitu loh. Kemudian dibawa ke dalam rumah dan kemudian, ayo makanlah. Gitu. Ini Rasulullah SAW. Ini pemimpin itu harus begini. Pemimpin itu harus punya sensitivitas yang tinggi terhadap persoalan bawahannya. Dan itu adalah pemimpin yang sukses. Rasulullah itu begitu. Ya Rabbi ya Karim. Ini sampai segininya cara Abu Hurairah itu. Tidak pernah menyatakan atau menunjukkan itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan cara itulah kemudian dan bersama sahabatnya di Sufa itu mendalami, bukan sedang mendalami, menyerap pelajaran dari Rasulullah 3 tahun. Lah 3 tahun intensif itu kan akan lebih baik daripada 10 tahun biasa-biasa saja kan. Lah intensifnya Abu Hurairah sejak Rasulullah keluar rumah di pagi hari sampai Rasulullah masuk lagi ke dalam rumah setelah sholat Isya, Abu Hurairah ada di situ. Kemana Rasulullah? Dia bilang aduru haitsu dar. Kemana Rasulullah bergerak, aku ada di sisi Rasulullah SAW. Kecuali untuk urusan pribadi beliau, ya tentu di dalam rumah beliau. Asal Rasulullah keluar maka Abu Hurairah akan menempel. Bayangkan kalau cara belajar kita dengan seorang guru itu seperti itu, murid-murid akan jadi apa? Hebat. Lah ini muridnya siapa dan gurunya siapa? Gurunya adalah Rasulullah SAW, muridnya seperti Abu Hurairah. Ya dengan 3 tahun itu menyerap apa? Luar biasa ilmunya. Maka nggak terbayang Abu Hurairah itu. Para ulama menyebutnya adalah pemimpin para hufal. Dan bukan hanya hadis, Abu Hurairah juga seorang muqri, juga ilmunya tentang Al-Quran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. 3 tahun nempel dengan Rasulullah. Dan ini pendekatan yang jauh dari kita sekarang. Pendekatan murid dan guru hanya pendekatan formal. Ketika guru ngajar di kelas, murid di bangku, hanya sebatas waktu pelajaran. Setelah itu guru kemana, murid kemana. Murid pegang gadget, guru pegang gadget. Kapan suhbah? Kapan guru dan murid itu dekat? Intensitas ini sekarang minim. Ini yang membuat bukan sekedar ilmu yang didapat murid itu terlalu dangkal. Karena tentu saja ketika murid membaca tanpa guru, kelemahannya adalah apa? Ketika murid membaca tanpa guru berarti dia membaca dari nol. Dan kalau ada permasalahan, dia tidak bisa mengetahui dari orang yang lebih dulu membaca apa yang dia baca dan tahu sisi-sisi lain yang terkait dengan bacaan itu. Kalau dia dekat dengan guru, dia bertanya, "Guru, ini maksud istilah ini apa sih?" "Oh, ini tuh begini-begini. Kalau dalam ilmu ini begini, tapi kalau ilmu lain begini." Contohnya, sahih, kata sahih itu kan kalau dalam ilmu kesehatan itu orang sehat. Tapi dalam ilmu hadis, sahih itu lain lagi. Bukan sehat gitu loh, tanpa penyakit gitu. Itu satu istilah yang sama. Artinya keberadaan guru menjadi penting. Maka nempelnya murid dengan guru itu sangat membuat anak itu cepat ada akselerasi. Dan tentu lebih dari itu, bukan sekedar masalah materi ilmu, ada akhlak. Keberkahan ilmu itu ketika kemudian seorang murid bisa menyerap adab dan akhlak gurunya. Dan disitulah kemudian seorang murid tumbuh bukan sekedar dengan otaknya, tapi dengan hatinya, dengan mentalnya. Abu Hurairah 3 tahun nempel kepada Rasul dengan cara ini. Maka bisa dibayangkan bagaimana kemudian ilmunya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya. Abu Hurairah itu saking tinggi ilmunya, luhur akhlaknya, banyak yang menyukainya. Sampai Abu Hurairah pernah berkata, "Aku sih sebenarnya tidak terkejut kalau orang banyak yang menempel denganku, dekat denganku dan suka kepadaku. Kenapa?
Karena ya selain dengan kelebihan tadi, aku bahkan pernah satu ketika mengadu kepada Rasulullah dan aku menangis di hadapan beliau. Kenapa? Karena waktu itu Abu Hurairah datang ke Madinah dengan ibunya, cuman ibunya masih musyrik. Masih musyrik awalnya. Suatu pagi Abu Hurairah mendengar ibunya ngomongin Rasulullah dengan kata yang tidak pantas. Aduh, itu Abu Hurairah berat sekali karena cintanya pada Rasul. Datang, ya Rasulullah, aku mengadukan kepadamu pagi ini, aku mendengarkan sesuatu perkataan dari bundaku yang tidak pantas bagimu. Ya Rasulullah, aku mohon sesuatu. Doakanlah ibunda Abu Hurairah agar mendapatkan hidayah. Itu Rasulullah kemudian apa? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada ibunda Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, pintu tertutup. Ketika dia ngetuk mau membuka, kata ibunya dari dalam, tunggu Abu Hurairah. Kemudian dia mendengar ada suara gemericik air. Oh, ibuku mandi. Kemudian ada suara lagi, ya seperti orang sedang menyiapkan pakaian. Ternyata apa yang terjadi? Ketika dibuka, ibunya sudah mandi, sudah berpakaian rapi, dan bahkan sudah menutup kepala dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Abu Hurairah langsung menghambur lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah telah mengijabah doamu, ibuku telah mendapatkan hidayah. Ya Rasulullah, aku memohon satu lagi. Enak ya kalau ada Rasulullah. Kalau ada Rasulullah di dekat kita, kita mau ngomong apa? Sudah menyiapkan sesuatu kalau Rasulullah ada. Nah, Abu Hurairah kemudian berkata, ya Rasulullah, aku mohon lagi. Apa? Jadikanlah hati orang-orang menyukai Abu Hurairah dan ibunya, dan jadikanlah kami setiap saat mencintai orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Rabbi ya Karim. Itu yang kemudian mentoy, dan Rasulullah kemudian berdoa. Maka Abu Hurairah itu dicintai banyak orang. Bayangkan ya, yang tercatat saja yang mengambil ilmu dari Abu Hurairah, dan sebagiannya sahabat bahkan, dan sebagiannya tentu tabi'in, itu jumlahnya yang tercatat saja 800 orang. Ini yang 800 orang itu bukan pengajian sekilas kayak gini, bukan tabligh akbar, bukan. Kalau tabligh akbar mah kan kumpulin orang rame-rame ceramah 1 jam, kemudian setelah itu mau baliknya kemana, ini ya kemana. Ini enggak, maksudnya kalau tradisi ilmu waktu itu 800 orang itu yang mengambil ilmu betul-betul setiap kali Abu Hurairah ngajar dia ada menyerap ilmunya sekian lama. Begitu, itu 800 orang. Dan 800 orang itu ulama-ulama besar semua kemudian di masanya. Lah yang sebagian sahabat, sebagian tabi'in. Masya Allah. Kalau kita ikut lihat nama-nama tabi'in, itu yang besar-besar, bisa dikatakan mereka adalah murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu Abu Hurairah. Ilmunya luas, akhlaknya luar biasa. Adabnya, cintanya Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Sering kali Abu Hurairah itu ketika menyampaikan hadis, tentu ketika menyampaikan hadis kan akan mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan padaku, haddatsani shadiqul masduq, kadang-kadang dengan ungkapan begitu. As-Sadiqul Masduq adalah julukan untuk Rasulullah, orang yang jujur dan dipercaya. Haddatsani Sadiqul Masduq, akhbarani Rasulullah, dan seterusnya. Ada kalanya sampai-sampai ketika Abu Hurairah ingin menyampaikan satu hadis dan menyebut nama Rasulullah SAW, Abu Hurairah pernah dalam satu kesempatan mengajar barangkali sekian menit tidak berhasil menyampaikan hadis karena ketika tiba atau kata sampai menyebutkan kata akhbarani Rasulullah SAW, menyebut kata Rasulullah, itu terasa keluh lidahnya dan tidak sanggup melanjutkannya. Dia teringat kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Menyebut nama Rasulullah aja kadang-kadang mencucurkan air mata. Itu seorang Abu Hurairah. Orang seperti ini ketika meresapi apa yang diterimanya dari gurunya dan kemudian menyampaikannya, ada hubungan emosional yang sangat berat sampai ketika menyebut namanya Rasulullah kadang-kadang tidak sanggup. Sekian lama Abu Hurairah, karena disebutkan dalam riwayatnya Abu Hurairah ketika menyebutkan nama Rasulullah kemudian menangis, dan lama menangisnya sampai kemudian dia berhenti dan kemudian mengatakan lagi, Rasulullah SAW menyatakan, lagi-lagi menangis dan lama menangisnya.
Kadang-kadang pengajian itu nggak perlu dengan isi materinya. Dengan apa yang ditunjukkan Abu Hurairah itu lebih dari sekedar ilmu sebenarnya. Itulah adab. Itulah akhlak. Makanya bagaimana ilmu itu menjadi berkah pada masa itu. Abu Hurairah, saya tutup dengan satu hal. Selama hidupnya menempel dengan Rasulullah, hidup miskin, tidak memiliki harta dan kekayaan, sampai Rasulullah wafat. Abu Hurairah kemudian aktivitas lebih banyak mengajar dan berjihad. Mengajar, berjihad, mengajar, berjihad. Dan satu hal yang menarik di zaman Umar Ibn Khattab, ketika wilayah Islam melebar begitu luas, banyak wilayah-wilayah baru, maka Umar tentu saja membutuhkan banyak sekali SDM untuk diangkat menjadi gubernur, menjadi pejabat, menjadi hakim, menjadi bendahara di wilayah-wilayah Islam yang begitu luas. Ketika Umar memimpin, luas wilayah Islam itu sama dengan 15 negara kurang lebih sekarang. Jadi sekarang itu ada 15 raja, 15 presiden, 15 raja, presiden, perdana menteri di wilayah yang dulu Umar sendirian memimpin. Tentu dengan hasil yang berbeda. Sekarang 15 pemimpin negara itu, lah hasilnya yang kayak kita tahu sekarang lah, gak perlu diceritakan. Umar dulu sendirian, semua aman, tentram, damai, sejahtera, dan tidak ada seorang pengemis pun yang berkeliaran di wilayah Islam. Umar itu kemudian membutuhkan orang-orang ini. Di antara yang ditunjuk adalah siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu diangkat menjadi gubernur Bahrain di zaman Umar Ibn Khattab. Dan tentu saja itu hanya sekitar tahun 17, 15, 16, 17 Hijriah. Itu artinya hanya 10 tahun dari sejak kedatangan Abu Hurairah ke Madinah. Jadi begini, Abu Hurairah itu datang ke Madinah hidup miskin. Hidup miskin, 10 tahun kemudian ketika Umar menghendaki atau meminta Abu Hurairah jadi gubernur, dia bisa jadi gubernur, sukses memimpin. Ini kan beda dengan kemiskinan zaman sekarang. Orang miskin, kemudian setelah itu diangkat menjadi gubernur, kira-kira punya kemampuan untuk itu enggak? Itu susah. Karena kalau kita sekarang bicara miskin, itu identik dengan segala keterbelakangan. Tidak bisa mengakses pendidikan, kan gitu. Pendidikannya rendah, mentalitasnya juga jeblok, ya kan begitu? Susah. Sekarang itu kemiskinan itu masalahnya bukan tidak punya uang, bukan hanya itu. Lebih dari itu. Karena kalau masalahnya tidak punya uang, berarti kalau dikasih uang, beres, selesai. Coba orang miskin itu dikasih uang. Orang miskin dikasih uang 1 miliar. Jadi apa? Bisnis gagal. Karena memang tidak terbiasa untuk itu. Beda dengan miskin di zaman itu. Miskin itu bukan masalahnya hanya masalahnya itu betul-betul hanya tidak punya uang. Tapi yang lainnya, mentalitas, kinerja, ilmu. Maka ketika ditunjuk oleh Umar menjadi gubernur Bahrain, sukses. Kita harus mengubah paradigma miskin zaman sekarang supaya tidak menjadi persoalan. Kenapa miskin bermasalah zaman sekarang? Saya ingat kata-kata Ali. Ali itu punya teori yang menarik. Yang intinya, kalau orang miskin itu bermasalah, selain masalahnya tidak punya uang, itu karena orang kayanya juga bermasalah. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Kalau miskin orang kaya tidak bermasalah, maka orang miskinnya pun tidak bermasalah. Itulah generasi sahabat Nabi. Orang kayanya tidak ada masalah, orang miskinnya tidak ada masalah. Tapi zaman kita sekarang, ketika orang miskin bermasalah, itu sebenarnya cerminan dari orang kayanya yang juga bermasalah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Innallaha wada'a kifayatal fuqara fi fudulil aghniya." Allah itu menyimpan kecukupan orang-orang miskin itu pada kelebihan orang-orang kaya. Fa in ja'u wa'aru, maka jika orang-orang miskin itu sampai kelaparan, sampai tidak cukup pakaian, sampai ada banyak masalah, itu karena apa? Fabidzulmil aghniya, karena kezaliman orang-orang kaya. Ini yang harus kita bangun paradigma ini, dan mudah-mudahan dengan pelajaran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita bisa menarik hikmah yang mendalam bahwa orang-orang yang kekurangan dalam satu hal itu tidak menjadi penghalang
Apalagi kalau dia tahu kenapa dia kekurangan di hal itu, karena ada cita-cita yang lebih besar yang dia bangun, yang ingin dia capai. Abu Hurairah dan kawan-kawannya di Suffah yang berjumlah 80 orang itu, dan kadang-kadang 200 orang menurut Anas bin Malik, itu mereka memang punya masalah, dalam arti tidak punya rumah, tidak punya penghasilan, tapi mereka tidak pernah menjadi masalah bagi masyarakat di sekitarnya. Dan mereka tahu kenapa mereka seperti itu, karena ada yang ingin mereka capai lebih besar dari itu, yaitu tidak pernah kehilangan kesempatan untuk berdekat bersama Rasulullah SAW walaupun sejenak. Demikian para jemaah sekalian, wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ustaz. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kertas lalu disampaikan ke depan melalui panitia. Begitu juga dengan ibu-ibu jamaah. Monggo. Bagi yang pakai kertas silakan disampaikan ke panitia, dan yang dekat-dekat bisa menyampaikan secara lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari pertanyaan mungkin tidak sesuai dengan tema kajian, masih bisa menceritakan tentang fitnah zaman. Apa itu? Salah Fitnah. satu tanda-tanda zaman adalah nanti akan ada Imam Mahdi. Belajar dari kisah hidupnya Rasulullah di mana pada waktu itu juga banyak penolakan dari kaumnya karena berseberangan dengan adat istiadat waktu itu. Maka bagaimana kita mengenali Imam Mahdi yang akan datang seandainya kita tidak, karena tidak kemungkinan nanti waktu juga itu banyak hal yang berseberangan dengan adat istiadat, dan mungkin Imam Mahdi akan berbeda. Bagaimana menyikapi itu, dan juga mungkin kita bisa membedakan kalau seandainya ada Imam Mahdi yang palsu. Bagaimana kita mengenal? Ya. Oh, baik. Ini memang isu yang panas belakangan ini tentang masalah Mahdi. Bagaimana kita mengenal Al-Mahdi? Satu aja jalannya, jadi ulama besar. Kalau kita tidak jadi ulama, tidak akan mengenal Al-Mahdi. Kenapa? Jangankan kita, Al-Mahdinya aja nggak sadar kalau dia itu Al-Mahdi. Kalau kita baca riwayatnya, Al-Mahdi itu nggak sadar ketika dia bilang, kenapa aku? Coba baca riwayatnya. Dia aja nggak kenal kalau dia Al-Mahdi, apalagi kita. Emang kita tidak akan kenal, kecuali kalau kita menjadi ulama besar. Karena nanti yang membayat Al-Mahdi adalah orang-orang yang berada di kapasitas ini, yang tahu bahwa itu Al-Mahdi. Gitu loh. Caranya hanya satu. Tapi menurut saya, isu ini bukan isu berat kok, bukan isu besar, gitu ya. Apalagi tadi kalau kemudian sampai bagaimana kita kemudian membedakan jadi Al-Mahdi palsu. Ya lagi-lagi ilmu lah, saya ilmu nggak ada. Kenapa saya katakan ini bukan masalah besar? Karena Al-Mahdi itu tidak datang di ruang kosong. Tiba-tiba aja Al-Mahdi muncul. Enggak. Al-Mahdi itu kalau kita baca hadis-hadis akhir zaman itu rangkaian yang bisa dinalar, rangkaian yang logis. Karena pertama, Al-Mahdi itu tidak akan lepas dari fenomena tajdid dalam ummah. Tajdid itu apa? Pembaruan. Yang disebutkan Rasulullah SAW, Innallaha ba'atha lihadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha amra diniha. Riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Bahwa Allah mengangkat, memunculkan pada setiap puncak 100 tahun untuk umat ini orang yang akan memperbaharui agama. Jadi tentu Al-Mahdi itu tidak akan lepas dari ini. Dan memperbaharui itu sesuatu yang bisa dibaca. Apa yang diperbaharui? Karena kalau memperbaharui tajdid, berarti ada sesuatu yang sudah dianggap yang usang, kemudian diperbaharui. Kan tampak usang, kemudian tampak bagaimana itu diperbaharui, dan prosesnya
Sehingga tajdid itu pergerakan. Itu tajdid itu tidak tiba-tiba aja kemudian, enggak, itu pergerakan. Karena ada satu aktivitas. Nama juga memperbaharui kalau bahasa Indonesia, itu aktivitas. Nah, oke, tajdid 100 tahun sekali, kalau begitu. Iya, tapi tajdid adalah buah dari rangkaian yang lebih intensif lagi. Apa itu? At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah hadisnya puluhan dan penjabarannya luas. Tentang itu kita bisa membaca apa itu At-Taifah Al-Mansurah, karakteristiknya dan bagaimana. Dan jangan salah paham, At-Taifah itu bukan kelompok dalam arti satu kelompok yang terikat dalam satu batasan organisasi, contohnya, bukan. Mau kita baca, bukan berarti mereka dibatasi karena satu seragam, bukan. Jadi Taifah Mansurah, yuk pakai seragam Taifah Mansurah, nggak usah, gitu. Sampai bikin kaos Taifah Mansurah, nggak perlu lah, gitu ya. Karena sekarang sudah demam kaos lah, gitu, udah kaos yang lain aja. Jadi At-Taifah Al-Mansurah akan melahirkan tajdid, dan akhir dari pergerakan Taifah Mansurah dan tajdid adalah Al-Mahdi. Maka sebenarnya Al-Mahdi itu rangkaian dari ini. Kalau kita bisa memahami konsep dan kemudian sampai pada tahap bagaimana sih implementasi dari konsep ini, penerapannya Taifah Mansurah dan tajdid, yang intinya maksudnya saya mengajak, sebenarnya kita tidak terlalu bingung lah dengan masalah hadis-hadis akhir zaman itu, karena hadis akhir zaman itu diberikan Rasulullah kepada kita bukan untuk membuat kita bingung. Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Enggak mungkin Rasulullah menyampaikan hadis-hadis tentang akhir zaman agar kita bingung. Justru karena Rasulullah sayang kepada kita, beliau membekali dengan itu. Sayang itu kemudian wujudnya maksudnya apa? Supaya kita punya pegangan dan mengerti di mana kita menempatkan diri di tengah gonjang-ganjing akhir zaman, dan itu clear dan jelas. Yang intinya, perkuatlah ilmu dan pendidikan untuk menghadapi akhir zaman. Nggak perlu bikin perumahan baru di atas bukit kemudian supaya tidak dijangkau Dajjal. Nggak perlu konsepnya begitu. Itu nggak ngerti namanya. Emangnya ada tempat yang selain Mekah dan Madinah yang tidak bisa dijangkau Dajjal? Nggak usah bikin perumahan baru di atas bukit. Kan gitu. Ala kulli hal, intinya hadis-hadis ini sebenarnya hadis yang menurut saya justru membuat kita tenang. Termasuk tadi ada setengah kekhawatiran, bagaimana kalau nanti kita tidak tahu Al-Mahdi, bagaimana membedakannya? Nggak usah bingung. Kalau ingin kita yang tahu, jadi ulama besar tahu. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, nggak akan tahu. Toh baca riwayatnya, Mahdi aja nggak tahu kalau dirinya Mahdi. Dia aja bingung, kenapa aku dibaiat? Kenapa aku? Kan gitu. Wallahu ta'ala. Apa nih? Oh. Banyak punya. Oh, ini duluannya. Baik. Para sahabat tadi disebutkan mereka sangat-sangat memprioritaskan ilmu dibanding apapun. Ya, saya langsung ini ya, terjemahkan gak letterlet gitu ya. Terus bagaimana tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak dan istri? Nah, itu dia. Tentu yang tadi saya sampaikan bukan berarti hukum yang berlaku untuk semua. Toh kita tahu juga para sahabat kan yang seperti itu di sofa hanya 80 orang sampai 200 orang. Para sahabat ribuan, yang lain ngapain? Yang lain mah biasa, mencari ilmu iya, mencari nafkah iya. Artinya bukan hanya ini contoh kita kan. Umar saja yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW, itu kan ketika dia tidak tahu satu masalah dan diingatkan oleh sahabat yang lain, kata Umar, aduh celaka Umar, aku kebanyakan ke pasar nih, jadi nggak tahu ilmu yang ini. Al-hatni safaqat fil aswaq. Tapi bukan berarti Umar itu lebih sering ke pasar daripada mencari ilmu, enggak juga. Itulah bedanya tawadhu mereka dengan kita. Seperti Umar itu ketika tidak tahu satu ilmu, itu merasa menyesali, kenapa saya sampai nggak tahu yang ini gitu loh. Padahal yang dia tahu banyak gitu. Bedanya kita itu begitu. Kita ketika tahu hanya satu-satunya yang itu, kita merasa sudah tahu segalanya. Nah, itu bedanya itu aja sih. Tapi jauh itu bedanya.
Nah, jadi para sahabat seperti Umar itu tetap berdagang, tetap apa. Saya katakan makanya di awal tadi kita punya contoh yang lengkap. Kalau mau nyontoh yang seperti Ashabus Suffah, Abu Hurairah silahkan. Tapi kalau memang tidak kuat, jangan. Sama seperti yang lainnya, sahabat yang lain punya rumah, punya nafkah. Saya belum memberikan contoh ini. Yang punya nafkahnya gede juga banyak, gitu. Nggak tanggung-tanggung. Jangan takut nih kalau tulisan ibu-ibu. Kalau nafkahnya Abdurrahman bin Auf, nafkahnya Utsman bin Affan, jangan tanya itu. Istrinya nafkahnya gede banget. Lah ketika meninggal aja Abdurrahman bin Auf, istrinya 4. Bukan sisi itunya, sisi tempat itu data aja. Saya ingin membaca data maksudnya. Kan istri itu dapat 1/8 dari bagian waris, kan itu. Istrinya 4, masing-masing dapat berapa? 8.000 dinar, 16 miliar. Kebayang nggak kalau dapat 16 miliar satu orang kali 4? Itu 1/8-nya dari peninggalan Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf selama hidupnya, sedekahnya kayak apa? Nggak tanggung-tanggung. Abdurrahman bin Auf itu pernah memberi hadiah, saya lupa, apakah pada Ummul Mukminin atau siapa, kebun tanah harganya 40.000 dinar. 80 miliar dibeliin. Lah istrinya gimana? Asik kan? Kira-kira gitu loh, ibu-ibu. Jangan takut ibu. Tapi Abdurrahman bin Auf ilmunya tinggi gitu loh. Gitu, jangan khawatir. Sekarang bagaimana kemudian kalau ada yang ingin ikut ibu Abu Hurairah? Jadi barangkali setelah pelajaran ini saya ingin kayak Abu Hurairah. Wah, kalau begitu bawa istri sekalian. Dalam arti katakan kepada istri, istriku, aku ingin cara hidupku begini. Engkau sanggup? Amin. Nah gitu masalahnya. Kalau nggak sanggup, dosa karena ada kewajiban nafkah. Tapi kalau istrinya nggak apa-apa kalau begitu. Saya ambil contoh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kan gitu contohnya. Istrinya itu Zainab, namanya saya lupa bintinya siapa. Itu kan ada kisahnya yang menunjukkan hal ini. Kan Rasulullah pernah menyuruh kaum wanita untuk bersedekah. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud tidak membawa apa-apa. Dia pulang dulu, mengambil perhiasannya. Kemudian dia menghadap Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Zainab? Ya Rasulullah, aku ingin konsultasi. Kenapa? Tadi kan engkau menyuruh kami kaum wanita untuk bersedekah. Aku ada perhiasan di rumah, aku ambil dan aku mau sedekah. Tapi aku ditahan oleh suamiku, Abdullah bin Mas'ud. Apa kata suamimu? Engkau mau apa? Mau sedekah. Kenapa? Rasulullah menyuruh sedekah. Kepada siapa engkau sedekah? Ya kepada orang fakir miskin, kan gitu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Emangnya di Madinah ini ada yang lebih miskin dari suamimu? Ya kan kayak gini. Terus, ya kalau mau sedekah ke aku aja. Wah, ini kan Abdullah bin Mas'ud termasuk yang disuffah kan? Coba Abdullah bin Mas'ud nggak punya apa-apa, istrinya punya perhiasan. Kok bisa hidup rukun? Nah itu dia. Nah, sekarang susah nih. Kalau istri penghasilannya lebih gede daripada suami, udah mulai masalah. Makanya dia datang nih Zainab ini, ya Rasul bagaimana ini? Apa kata Rasulullah? Suamimu benar. Suamimu benar. Kan dalam Islam harta itu kan kepemilikan harus jelas. Harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Harta suami di dalamnya ada kewajiban nafkah kepada istri. Kan begitu. Tetapi selain yang nafkah, contohnya penghasilan suaminya 50 juta per bulan. Kita ambil contoh itu kan yang enak aja ya. Kan gratis. Istrinya berapa? Cukup berapa Bu sebulan? 20 juta cukup? Kalau ngelamun tuh yang enak. Maka ketika dikasih 20 juta, sisa 30 juta. 30 juta itu milik suami. Begitu juga harta istri. Kok bisa punya istri? Ya bisa aja, istri dapat hadiah dari saudaranya, dapat warisan dari orang tuanya. Itu kan harta istri, nggak boleh diklaim suami, nggak bisa. Nah, ini konsepnya begitu. Maka ketika Zainab punya perhiasan, dia ingin sedekah. Kepada siapa? Ya fakir miskin. Suaminya bilang lah, siapa yang lebih miskin di Madinah ini selain aku? Suamimu. Terus maksudnya gimana? Ya sedekahlah kepadaku. Benar kata Rasulullah, akhirnya kan sedekah tuh kepada suaminya. Nah suaminya punya kewajiban nafkah kepada istrinya. Nah kebayangkan, udah lah gitu. Itu amal soleh semua. Tapi yang penting yang saya ingin ambil di sini apa? Itu artinya istri Abdullah bin Mas'ud
itu benar-benar merelakan hidupnya untuk mendampingi Abdullah bin Mas'ud dengan segala keterbatasan ini. Kalau istri siap begini, silahkan ikuti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau enggak, jangan, nanti zalim kepada istrinya, gitu ya. Kayak Abu Bakar, pernah menyedekahkan 100% hartanya. Lah kan dia punya kewajiban kepada istrinya, anaknya. Karena istri anaknya bilang apa? Suamiku, Rasulullah membutuhkan hartamu, serahkanlah. Kalau masalah sekarang tidak punya harta, sekian hari ke depan, istrimu masih bisa menahan lapar. Toh kamu akan bekerja lagi dan mencari nafkah lagi kan? Kan gitu. Kalau istri begitu silahkan. Tapi kalau enggak, jangan 100% sedekahnya. Oh nanti kacau itu, ikhlas terganggu itu. Itulah intinya maksudnya ya. Jadi jangan takut ibu-ibu. Kita belum bicara contoh Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan, bagaimana istrinya, kan asik. Kaya raya. Bagaimana kiat-kiat menjaga akhlak terhadap ujian dunia? Aduh, kiat-kiat ini panjang sekali kalau kiat-kiat. Dalam satu hadis ini dinyatakan oleh ulama dhaif secara umum, tetapi secara makna tentu benar adanya karena banyak riwayat yang terkait tentang zuhud. Zuhud intinya adalah kita zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang menjadi tren di tengah orang, tengah manusia, masyarakat. Kalau orang itu heboh karena materi, maksud saya A, B, C, D, kita nggak usah heboh di situ. Itulah zuhud intinya. Kalau kita ingin terlepas dari ujian-ujian dunia, jaga hati kita agar seperti itu. Dan itu menurut para ulama dengan 3 pendekatan. Yang pertama yang paling menonjol dan paling penting, dan itu masalah prinsip sebenarnya, adalah yang dikatakan ulama antakuna ma'indallah awsaqa mimma fi yadaik. Engkau meyakini apa yang di sisi Allah itu lebih kuat ketimbang apa yang ada dalam genggaman tanganmu. Artinya kalau kita meyakini apa yang di tangan kita itu lebih kuat daripada apa yang di sisi Allah, kita akan celaka di sini. Sulit kita akan bebas dari ujian dunia. Tapi kalau kita yakin bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih kuat daripada apa yang di tangan kita, keyakinan kita terhadap apa yang di sisi Allah, kita ringan. Kenapa? Dunia bagi kita apa sih? Melepaskannya nggak akan berat, nggak mungkin kita pelit, nggak mungkin kita berpikir 2 kali untuk berkorban. Kenapa? Karena kita kehilangan itu semua. Itu kan hanya hilang dari tangan kita pindahkan di sisi Allah. Dan tentu saja balasan di sisi Allah jauh lebih besar daripada ada di tangan kita. Tapi kalau kita lebih meyakini apa yang di tangan kita daripada di sisi Allah, itu akan berat dunia. Intinya di sana. Baca keterangan tentang hadis itu dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab, tentang hadis, keterangan syarah hadis izhad fi dunya yuhibbukallah wa zahad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Silakan baca di sana. Panjang lebar di situ. Insyaallah dapat jawabannya. Apakah Abu Hurairah menikah? Menikah Abu Hurairah. Memang enggak menikah. Bagaimana cara dan sikap kita atas tanggung jawab kita menuntaskan ilmu, menuntut ilmu dan juga sama dengan yang tadi. Sudah jelaskan. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Cukup ini ada yang lagi karena waktunya sudah sangat 7, kita cukupkan. Mohon kepada Ustaz untuk memimpin doa, semoga berkahan mengikuti kita semua dan dimudahkan dalam semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.